pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Adnan. Selanjutnya kami masih ada waktu sekitar 15 atau 20 menit membuka diskusi. Pada kesempatan kali ini tentu kita sangat penasaran tentang sejarah hidup dan kiprah beliau di Nusantara, khususnya di Kalimantan Barat begitu. Silakan kepada sahabat-sahabat atau peserta yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Raise hand ya. Di sini ada terpantau ada akun Muslimin dan Pak Zulkifli Abdillah. Ya. Oh ya. Yang pertama silakan kepada Bapak Zulkifli Abdillah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber. Kami persilakan, Pak. Ya, sebentar, tak aktifkan dulu mikrofonnya. Silakan Pak Zul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ini menarik sekali pembicaraan tentang Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau ini adalah guru dari hampir seluruh ulama Nusantara. Cuma sayang tadi seperti disampaikan bahwa kita sendiri di sini sebagian besar tidak mengenal, bahkan orang Sambas sendiri itu tidak mengenal Syekh Ahmad Khatib kecuali setelah tahun 2000-an. Nah, pertama saya ingin berharap ya. Pertama buku yang ada soft copy-nya masih dengan Pak Rosadi bisa diterbitkan ulang dengan data-data tambahan. Kemudian saya bersedia untuk kita lakukan kerja bersama untuk melakukan penelitian. Ini saya kira tidak boleh kita biarkan begini saja tanpa penelitian yang lebih jauh. Karena ini semua ulama Nusantara ini gurunya itu adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Yang kedua, jadi perlu ada kolaborasi untuk menggarap ini. Yang kedua tadi ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab oleh saya, terutama untuk sahabat Adnan. Dua murid beliau, yaitu Syekh Nuruddin dengan Syekh Muhammad Sa'ad ini, sumber sejarah dari berbagai, bukan sumber sejarah, tulisan-tulisan tentang Syekh Ahmad Khatib itu tidak pernah menyebut nama dua orang ini. Kalaupun disebut dari beberapa sumber yang disebutkan itu, yang paling terkenal memang Syekh Abdul Karim Banten, kemudian Syekh Tolhah di Cirebon, kemudian Syekh Kiai Ahmad Hasbullah Ibnu Muhammad. Nah ini tiga murid Syekh Ahmad Khatib yang besar. Ada beberapa nama yang lain juga disebutkan adalah Muhammad Ismail bin Abdurrahim dari Bali, kemudian Syekh Yasin dari Kedah. Ini sempat ada yang menyebutkan itu. Syekh Ahmad Yasin Kedah yang ada di Kerajaan Mempawah. Kemudian Syekh Haji Ahmad Lampung, kemudian Muhammad Ma'ruf Ibnu Syekh Abdullah Khatib Palembang. Ini nama-nama yang ada di buku-buku yang bicara tentang Syekh Ahmad Khatib, murid beliau. Tapi tidak pernah menyebut Syekh Nurdin dan Syekh Muhammad Sa'ad, kecuali dari sahabat-sahabat kita yang sekarang mengembangkan TKN yang di Sambas. Nah, kita harus punya dasar historis, bagaimana silsilahnya atau apa sumber sejarahnya yang menyebutkan bahwa Syekh Nurdin dan Syekh Muhammad Sa'ad ini adalah murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Kemudian tadi yang ketiga kepada sahabat Anda juga tadi menyebutkan bahwa ada siapa namanya tadi itu Syekh Panglima Putih, yang saya kira ini juga pamannya dari Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Polanya saya kira begini, dia ini orang mungkin yang juga tarekat atau bagaimana. Dia tadi ada dikatakan bahwa pemerintah Belanda barangkali menyatakan bahwa tarekat itu adalah menyebabkan orang gila.
kemarin penelitian saya perkembangan tarekat terkini TKN di Sambas yang 2010 sampai sekarang itu memang satu kata kunci menjadikan TKN di Sambas itu tidak berkembang sebelum Syekh Jayadi itu adalah memang merebaknya pemahaman atau pemahaman masyarakat bahwa TKN itu menjadikan orang atau tarekat pada umumnya menjadikan orang gila. Kalau tadi disebutkan oleh sahabat Adnan itu adalah bagian dari kampanye Belanda, saya kira ada kaitannya kebenarannya bahwa pemberontakan petani Banten 1888 oleh Kartodirjo itu memang jelas dipelopori oleh Syekh Abdul Karim Banten. Nah, ada kemungkinan pengalaman dari Syekh Abdul Karim Banten 1888 ini itu dijadikan alasan sehingga menyebutkan supaya orang tidak melawan Belanda karena ikut tarekat, maka disebutlah bahwa masuk tarekat itu akan menjadi gila. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya nampak di layar saya ini ada 3 orang ya. Ada sahabat Wari, sahabat Tauhidin, dan sahabat Komar Zaman. Selanjutnya silakan kepada sahabat Wari. Ditujukan kepada narasumber siapa dan singkat padat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih secara umum tadi sudah ditanyakan oleh Bang Solihin ya, Bang Zulkifli. Ya itu terkait, saya pikir tadi di forum ini juga banyak yang minta file buku tentang yang ditulis oleh Bang Erwin dan Bang Rosadi tadi ya. Banyak sekali, saya pikir percetakan yang ketiga itu perlu di follow up itu kayaknya. Dulu memori saya dulu tahun 2002 tuh saya peserta launchingnya yang di Kapuas Peles itu. Iya. Yang dihadiri oleh Kesa Itagil. Saya forum itulah, saya juga itu ada kawan kuliah saya di Untan yang duduk di barisan keturunan beliau itu. Ternyata teman saya itu keturunan yang dihadirkan dalam forum itu. Tadi juga mungkin agak berbeda. Sebenarnya pertanyaan kedua terkait tadi itu jalur lain dari TKN itu. Tapi untuk supaya lebih lain, umumnya memang yang saya pahami memang 3 jalur itu, Pak Adnan. Jadi jalur, karena beberapa teman saya ikut TKN itu dari 3 jalur. Memang sesaat ini yang Syekh Abdul Karim Banten itu banyak dikembangkan di daerah Bogor, yang di Pagentongan di Bogor itu pesantren itu yang lebih fokus ke jalur itu. Kemudian Meranggen tadi yang disebutkan Bang Erwin tadi juga udah sempat menyinggung. Kemudian Rejoso itu lebih ke jalur Kiai Ahmad Nasrullah Madura ya, yang juga lewat jalur Kiai Asrori di Surabaya segala macam jalur itu. Maksud saya gini, ini lebih ke soal silaturahmi dan menyambung demi lancarnya dakwah tarekat secara umum. Beberapa tarekat itu mengalami di antara pengikut itu silaturahmi yang kurang baik gitu ya. Maksud saya jangan sampai ini terjadi di TKN. Mungkin semua jalur yang murid Syekh yang ke Indonesia itu perlu ada silaturahmi, sehingga walaupun jalurnya beda, tapi kesepahaman dan lain-lain itu bisa tetap terjaga silaturahminya, sehingga dimanapun berada, yang penting mengembangkan TKN. Walaupun mungkin pasti ada perbedaan-perbedaan dalam mungkin amaliyah atau cara amalan-amalan yang dikembangkan. Itu jangan sampai terjadi juga di TKN gitu, karena ada beberapa tarekat yang saya lihat itu mungkin bahkan saling mengunggulkan jalurnya sehingga menafikan jalur lain. Itu saya rasa tidak baik untuk perkembangan tarekat secara umum khususnya. Mungkin
itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya ucapkan selamat kepada WW Ansor Kalimantan Barat bahwa forum-forum ini juga bisa terlaksana. Saya juga mengusulkan tokoh-tokoh dan ulama Kalimantan Barat nanti bisa diangkat. Saya ingatkan tanggal 2 Zulhijjah nanti itu adalah haul Habib Hussein Al-Qadri, Mufti Kerajaan Mempawah. Itu mungkin nanti kita bikin haul dan manakib beliau. Jadi mungkin beberapa tokoh ulama yang ada di Kalimantan Barat kita angkat sehingga bisa masyarakat bisa mengenal kembali kiprah dan manakib perjalanan dakwahnya. Selamat pada GP Ansor Kalimantan Barat yang telah menjalankan acara ini. Siap. Terima kasih, Senior. Salam. Selanjutnya, silakan kepada sahabat Tauhidin. Terakhir, sahabat Komaruzaman. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang menarik dari diskusi ini. Yang pertama, kita temukan data tadi, ternyata bahwa Syekh Ahmad Khatib itu lahir dan dibesarkan, dididik di Sambas. Karena data yang pernah kita baca sebelumnya, Syekh Ahmad Khatib itu berangkat dari Banten. Artinya kemungkinan berarti dari Banten itu mungkin beliau pernah berguru ke Banten, baru kembali ke Sambas, baru kemudian ke Mekah, tinggal di sana, mengajar di sana, kemudian wafat di sana. Ini menurut saya menarik. Atas kemenarikan ini, menurut saya hal yang perlu kita catat, ya ini ya suatu hal yang luar biasa. Ansor sudah memfasilitasi diskusi ini dan ini menjadi tugas kita, saya kira, untuk melanjutkan diskusi-diskusinya lebih lanjut dengan Yayasan Khotibiyah. Memang perlu kita dorong secara ya ada inilah membangun komunikasi dengan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bagaimana agar haul sama Khotib itu menjadi agenda tahunan di tingkat provinsi. Apakah misalnya IAIN Pontianak yang memfasilitasi atau NU yang menjadi tuan rumahnya atau bagaimana, tapi itu menjadi momen di tingkat provinsi. Itu menurut saya penting. Kemudian ada yang ingin saya perdalam kepada bapak-bapak narasumber dari awal sampai akhir mengenai hubungan kontak antara Syekh Nuruddin Tekarang, Syekh Sa'ad sebagai 3 murid beliau yang pulang ke Sambas itu dengan murid-murid beliau yang pulang ke daerah lain seperti Banten dan Syekh Nakholil dan lain sebagainya. Artinya apakah setelah beliau pulang ke Sambas itu masih terjalin kontak? Walaupun kalau kita dengar informasi dari Syekh Jayadi yang pulang ke Sambas ini sebelum beliau TKN ya, belum Qadiriyah Naqsabandiyah tapi masih Qadiriyah saja. Tapi kalau kita lihat jejak para ulama itu kan biasanya antar murid itu tetap ada kontak. Ini mungkin jejak kontak ini perlu kita perdalam karena untuk memperkuat genealoginya gitu. Menurut saya itu penting. Kemudian data yang juga penting kita dapat dari diskusi ini ternyata beliau masih punya keturunan. Tadi disebutkan ada di Sambas sendiri, kemudian ada di Singkawang. Ini menarik bagi saya, perlu kita perdalam, perlu kita gali lagi, termasuk kalau yang sudah wafat itu makamnya di mana, supaya nanti bisa kita gali, bisa kita perdalam, gitu, bisa kita ziarahi lah. Kemudian terakhir, sahabat Abdul Hakim, menurut saya tidak, ya setahu saya ya, tidak seorang itu diangkat menjadi mursyid kecuali dia adalah seorang waliullah. Artinya Syekh Jayadi sebagai mursyid TKN Khatibiyah hari ini, ya saya tidak berani menyatakan beliau sebagai seorang wali karena yang tahu wali itu wali ya. Tetapi setidaknya secara organisasi
perlu ada apresiasi. Kalau menurut saya sangat layak beliau itu didorong untuk pegang Jatman Kalbar. Saya tidak tahu Jatman Kalbar itu sekarang roisnya siapa. Tetapi perlu didorong. Ini penting untuk setidaknya akan mendorong sebuah ingatan sejarah bahwa di Kalbar ini ada ulama besar yang menjadi gurunya ulama Nusantara dan ada penerusnya di Sambasnya, begitu itu maksud saya. Terima kasih, itu saja beberapa catatan dan masukan dari saya. Mohon untuk kontak antara murid Syekh Ahmad Khotib yang ke Sambas dengan yang ke daerah lain itu ada enggak jejak sejarahnya? Kemudian keluarganya tadi, kira-kira itu di mana saja? Mungkin mudah-mudahan ada waktu, ada tenaga, ada rezeki, kita bisa kawan kepada beliau-beliau. Terima kasih, sahabat host, sahabat moderator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kepada sahabat Komaruzzaman, silakan. Singkat, padat. Mic-nya Bang. Bang Izam mic-nya. Mikrofon. Iya. Apa sudah aktif belum ya? Belum. Sudah. Ya. Disuruh masih di tangannya host kayaknya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaruzzaman dari Sungai Ambawang. Yang saya hormati dan saya takdimi semua peserta yang ikut pada kegiatan hari ini, wabil khusus kepada narasumber Pak Rosadi Jamani, terus kemudian Pak Adnan, terus kemudian ada Pak Erwin tadi yang selaku sebagai narasumber. Saya sangat menarik dan berharap bahwa buku atau yang tadi yang disampaikan oleh Pak Rosadi Jamani untuk kemudian soft copy-nya diberikan, saya kira saya akan senang hati atau mungkin sahabat-sahabat yang lain juga akan sangat senang kalau itu bisa dibagikan secara copy karena daring kan. Jadi kalau hard copy berarti nanti kalau sudah copy darat gitu. Jadi soft copy aja dulu gitu. Baik, karena saya sangat menariknya begini, karena saya dari Naat ya, saya Nakoba Ansab Aulia Tis'ah yang menelusuri tentang silsilah para wali itu dari bawah, jadi dari 9 wali itu ke bawah, bukan dari 9 wali ke atas, tetapi ke bawah. Nah, saya ingin sebenarnya melihat Kiai atau Syekh Ahmad Khotib Sambas ini dia nanti jalurnya kemana? Kalau tadi saya sekilas dari Kiai Adnan itu ke Maroko, berarti itu sudah nyambung dengan Naat sesungguhnya. Karena kiblat atau Maroko itu adalah menyimpan manuskrip yang paling tua di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada Yaman, para habaib itu pasti cross-check-nya ke Maroko. Dan itu Naat langsung ke Maroko dan itu sudah ada lisensinya. Nah, saya sangat sepakat kemudian sangat setuju jika penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan versi yang berbeda untuk kemudian supaya komplit bukunya itu. Jadi kalau yang kemarin udah diserobot itu kan, proposalnya sudah ada tapi diserobot, jadi mungkin kita nanti bisa membuatnya itu. Nah, nanti mungkin saya permohonan kepada Kiai Adnan untuk kemudian silsilahnya itu, silsilah dari tadi itu kan ke bawah ya. Jadi Kiai Haji Muhammad Khotib Sambas atau Ahmad Khotib Sambas ini kan ke atasnya belum. Jadi hanya keturunan ke bawah yang kemudian ada silsilahnya. Nah, kalau misalnya ada ke atas berapa tadi itu mohon nanti kami minta ininya Pak, minta silsilahnya biar kami bisa diskusikan di forum kami di Naat. Ini jalurnya kemana gitu. Itu saja dari saya dan saya usul teman-teman untuk gerakan bersama karena murid dari Kiai Haji Ahmad Khotib Sambas ini ada di Sambas di Selakau itu sekiranya ada waktu nanti paling tidak mungkin bisa rombongan ke sana sambil suan ke Kiai Adnan kan
untuk datang ke sana. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya sudah ke sana bersama teman-teman rombongan di Ambawang. Jadi sudah ke Kiai Saad itu makamnya di mana, segala macam saya sudah tahu di situ, dan itu pas di masjidnya itu. Terima kasih, saya kira mohon sekali lagi kepada Kiai Adnan, terus kemudian ke Pak Rosadi Jamani untuk kemudian apa yang tadi disampaikan boleh disampaikan kembali ke kita, yaitu soft copy bukunya dan kemudian silsilahnya Pak, biar kami nanti dari Naat bisa juga membantu untuk kemudian mencari nasabnya. Kita sudah sebagai informasi, Naat itu pernah menyelusuri silsilah yang akan dihauli oleh Ansor nanti di tanggal 2, yaitu Habib Hussein itu, Habib Hussein Jamalul Lain Al-Ghadri. Kami sudah menemukan jalur-jalurnya, terus kemudian hubungannya dengan Pulau Madura itu sudah kami temukan. Alhamdulillah Naat sudah bisa menemukan dan sudah bisa membaca apa yang ternyata informasi nisan di Habib Hussein itu pemberian dari Raja Sumeneb. Jadi memang yang itu tidak pernah diungkap sama sekali oleh kita. Nah, itu informasi dari saya. Jadi nanti supaya Kiai Haji Muhammad Khotib ini, Kiai Haji Ahmad Khotib Sambas bisa kemudian juga kita telusuri, dan insya Allah di mana-mana nanti kita siarkan untuk kemudian dihauli untuk mengenang sejarah-sejarah beliau. Kemudian juga mungkin kalau misalnya ada yang tertarik untuk membuat rotibnya atau membuat sejarah perjalanan beliau. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para penanya. Saya kira cukup karena mengingat waktu. Ada banyak permintaan nih kepada Bapak Rosadi Jamani untuk mengirimkan file buku biografi Syekh Ahmad Khotib Sambas begitu. Karena ternyata peserta ingin tahu lebih dalam. Atau kalaupun nanti mau dicetak ulang dengan penambahan data-data terbaru, maka tadi ada dari Pak Zulkifli siap untuk bekerja sama, dan juga Ansor Kalbar begitu. Selanjutnya secara umum ini tentang sejarah Syekh Ahmad Khotib Sambas, mulai dari lahir tadi kan, kemudian murid beliau yaitu Syekh Nurdin dan Syekh Sa'ad, dan sejarah keturunan banyak kepada Bapak Adnan. Silakan kepada Bapak Rosadi terlebih dahulu tentang permintaan para peserta tentang soft file buku biografi atau mau dicetak ulang dengan tambahan data terbaru. Silakan Bapak. Ya, terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian yang merespon baik ya pertemuan kita hari ini. Untuk soft copy, apakah saya kirim lewat file ini, lewat chat ataupun lewat Ansor? Nanti Ansor yang membagikan begitu. Ya, lewat Ansor, Bang. Pak. Ansor, Bang, lewat saya aja nanti. Ya. Nanti saya kirim lewat Ansor, nanti Ansor bisa membagikannya ke kawan-kawan. Kemudian satu hal yang sebenarnya perlu diketahui bahwa buku yang kami tulis itu sebenarnya belumlah representatif lah, karena waktu itu kita dikejar karena yang mensponsori buku ini adalah dari Ford Foundation. Jadi ada deadline-nya, jadi kita sedikit agak terburu-buru. Jadi seandainya akan lebih baik bila Ansor menjadi mempelopori untuk melanjutkan penelitian ini, itu akan jauh lebih bagus dan pasti akan lebih representatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Irwin untuk menambahkan terkait permintaan para peserta dan ada tadi sejarah lahir beliau. Silakan Pak. Terima kasih atas respon dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa yang mungkin akan saya tanggapi. Pertama tentang buku yang tadi disampaikan oleh Pak Rosadi dalam bentuk PDF itu. Benar memang itu ada beberapa yang perlu diupdate gitu ya. Jadi data-data yang
kita kira memang perlu dilengkapi ya, perlu diselaraskan lebih lanjut karena dengan ada beberapa data-data baru yang kita peroleh tapi belum masuk ke buku itu. Jadi ya bisa dibayangkan buku itu terbit di tahun 2003 ya. Sekarang 2020 ya, itu sekitar sudah 17 tahun ya. Jadi perkembangan data itu sudah sangat kaya, sangat banyak gitu, sehingga itu perlu diselaraskan lebih lanjut. Tapi kalau memang itu menjadi kesepakatan bersama ya Pak Rosadi, saya kira ya silakan saja nanti di-share, kemudian dengan catatan nanti Bapak Ibu pembaca nanti berikan masukan ya supaya itu bisa dilengkapi dan bisa disempurnakan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, tadi ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan haul ya. Jadi kami sudah cukup lama mengusulkan haul jauh sebelum Pak Adnan ketika terlibat secara langsung di Yayasan Khatibiyah. Jadi seingat saya di tahun 2004 gitu, saya waktu itu Pak Burhanuddin Ar-Rasyid selaku Bupati ya, saya udah sampaikan supaya ini ditindaklanjuti karena bukunya sudah terbit, sudah di-launching, kemudian supaya gema dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ini semakin membumi gitu ya, itu diperlukan yang namanya media sosialisasi. Jadi saya menyarankan dengan teman-teman kemarin supaya kegiatan haul itu tidak hanya sifatnya lokal, tapi bagaimana dia lebih menginternasional. Karena murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib ini kan tadi disampaikan sudah mendunia. Nah ini tentunya akan berdampak kepada PAD ya, kepada ajang promosi daerah saya kira gitu. Itu yang kami angkat temanya pada waktu itu ya, isunya gitu. Nah, tapi sekali lagi alhamdulillah beberapa tahun kemudian Pak Adnan bahkan tadi saya dengar sudah sampai kepada peringatan haul yang keempat ya Pak Adnan ya. Jadi mudah-mudahan bulan Safar tahun depan ya, itu kita bisa lakukan haul yang berikutnya. Kemudian terkait dengan hubungan kontak tadi ada pertanyaan. Hubungan kontak antara murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas seperti Syekh Nurdin dengan Syekh Muhammad Sa'ad gitu ya, dengan ulama-ulama atau murid-murid Syekh Ahmad Khatib yang lain di kepulauan di Nusantara, itu sampai memang hari ini kita belum menemukan jejak ya. Jejak terutama jejak-jejak yang sifatnya tertulis gitu. Jadi sehingga kita memang agak kesulitan untuk melihat bagaimana hubung kait. Kalau hasil penelusuran saya, tradisi tulis di Kalimantan Barat, khususnya di Sambas itu, baru menampakkan gairahnya itu sudah sekitar tahun 1930-an ke atas. Nah, itu yang sudah agak nampak, itu agak banyak. Terlebih umpamanya dengan Muhammad Basuni Imran, yang peninggalan manuskripnya, ya korespondensinya itu sangat banyak. Nah itu yang terjadi. Gitu. Nah, sementara di bawah tahun 1930-an kita memang belum banyak menemukan sumber-sumber tertulis terkait dengan sejarah. Nah, kecuali 1-2 tadi yang saya sampaikan. Ini kaitannya dengan hubungan ya atau kontak murid Ahmad Khatib Sambas yang di Sambas, yang pulang ke Sambas dengan yang mereka yang berada di Pulau Jawa. Nah kemudian satu pertanyaan tadi yang saya baca di chat ya, di chat itu disampaikan mengapa sih pemikiran atau ajaran Ahmad Khatib Sambas justru tidak terlalu berkembang di Sambas atau di Kalimantan Barat dibandingkan dengan di luar. Ada paling tidak ada 3 alasan yang saya lihat yang mengapa perkembangannya tidak se-booming gitu ya, di Pulau Kalimantan atau di pulau di luar Sambas atau Kalimantan Barat. Yang pertama memang sampai hari ini di Kalimantan Barat kan kita belum punya yang namanya lembaga pendidikan yang berbasis tarekat itu. Ya. Nah, jadi mungkin ya ke depan akan ada seperti itu ya. Seperti Muhammad almarhum Pak Ridho Yahya umpamanya kan sudah punya pesantren yang juga arahnya ke arah tarekat. Tetapi jauh sebelumnya kita memang belum menemukan ada lembaga pendidikan pengembang gitu ya, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah atau ajaran Ahmad Khatib Sambas itu di Kalimantan Barat. Berbeda dengan tadi di Meranggen, kemudian di Tasikmalaya ya, Suryalaya gitu kan.
kemudian di Jombang, Rejoso segala macam, itu kan basisnya di lembaga pendidikan. Nah, sehingga dia memang punya akar yang kuat gitu dalam pengembangannya. Kemudian yang kedua, memang Ahmad Khatib ini tidak pulang ke Sambas. Nah, itu beda dengan ulama-ulama Sambas lainnya. Umpamanya tokoh yang muncul berikutnya ya, Muhammad Basuki Imran umpamanya, ketika dia berangkat haji ke Makkah, belajar di sana, kemudian dia kembali lagi ke Sambas, kemudian mengajarkan gagasan-gagasan yang dia bawa ketika dia berada di Makkah maupun di Mesir. Nah, sehingga perkembangannya, ya, corak keberagamaannya memang sangat kental hingga hari ini. Coba kita lihat umpamanya di Sambas, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ada pergeseran tren, saya lihat ya, ada pergeseran tren antara pemikiran keislaman yang sebelumnya lebih ke arah sufistik itu kan digeser dengan corak pemikiran yang lebih syariat gitu. Jadi lebih fikih, lebih ke arah hukum gitu. Nah, dan itu kemudian mendapatkan momentumnya ketika umpamanya Muhammad Basuki Imran pulang ke Sambas dan beliau kebetulan juga adalah pejabat keagamaan di kerajaan Sambas. Nah, jadi semakin kuat pengaruhnya. Nah, itu yang menurut saya ada 3 latar belakang awal itu yang menyebabkan mengapa justru di Sambas sendiri Ahmad Khatib kok tidak dikenal ya, karena tadi nggak pulang gitu ya. Jadi beliau berangkat ke Makkah, ya, belajar, mengajar, semua kemudian wafat di sana dan tidak pulang ke Sambas lagi. Nah, satu saran saya terakhir kepada teman-teman di PW Ansor, barangkali ini dibuat berseri. Jadi berseri, jadi jangan sampai ini yang pertama dan yang terakhir. Kalau bisa awal yang baik, awal yang bagus. Nah, kedepannya kita perlu teliti lagi tokoh-tokoh yang lain barangkali atau pengembangan lagi dari Ahmad Khatib Sambas gitu kan. Nah, tokoh-tokoh ulama di Kalimantan Barat ini banyak sekali. Gitu. Sebagai contoh di Kabupaten Kuburaya ada Ismail Mundu, itu juga ajaran tarikatnya juga sangat bagus, sangat kuat. Ya, ada zikir apa namanya? Ada kitab namanya Zikir Bulan Safar atau apa gitu, itu karya dari Ismail Mundu itu kan. Nah, itu saya kira perlu dikaji juga lebih lanjut gitu. Nah, belum lagi Syihabuddin Al-Pontiani, kemudian Ismail Kelantan, yang kemudian juga Ismail Jabal, itu kan tokoh-tokoh ulama di Kalimantan Barat yang luar biasa itu pengaruhnya. Akan tetapi ya tidak terlalu banyak masih diwacanakan, menjadi ajang diskusi. Gitu. Oleh karena itu saya kira PW Ansor bisa mengambil peran ini. Kalau bisa memang ini bisa dibukukan, jadi hasil diskusi kita ini bisa nanti dihimpun ya, menjadi sebuah antologi, ya, bunga rampai, sehingga itu nanti suatu waktu kita launching itu juga dalam bentuk webinar. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kepada Bapak Adnan terkait pertanyaan tentang sejarah baik murid beliau Syekh Nurdin Saad dan perkembangan TKN. Silakan Pak Kiai Adnan. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali terkait dengan mungkin bukan pertanyaan, tapi paling tidak mempertanyakan tentang kenapa murid Syekh Ahmad Khatib yang di Sambas ini kurang dikenal. Jadi saya juga hampir sama sepaham dengan sahabat Erwin bahwa murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ini, jangankan muridnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas saja itu banyak yang tidak dikenal oleh orang Sambas. Ya. Nah, kemudian di level, katakanlah di level murid langsung, Syekh Nurdin dan Syekh Muhammad Saad ini adalah orang yang begitu datang ke Sambas, mereka tidak membuat pondok pesantren dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik atau lain sebagainya. Misalnya Syekh Muhammad Saad, beliau ini mengajar begitu pulang dari Makkah, dia langsung ke Kalimantan Selatan, mengajar sampai 11 tahun. Baru dia kembali ke Selakau. Ya kan? Kemudian Syekh Nurdin begitu datang dari dari Makkah, datang ke Sambas, dia hanya mengajar di rumah. Tidak mendirikan pondok pesantren, ya, seperti tokoh-tokoh yang kita kenal baik Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Bangkalan dan lain sebagainya. Mereka langsung eksis dan berkiprah besar di dalam keagamaan dan juga kebangsaan. Jadi sangat nampak, ya, sangat nampak
nama-nama beliau. Termasuk yang baru kita ketahui juga adalah Syekh Usman Al-Sarawaki ya. Tadi saya lupa diingatkan oleh Dr. Abdul Razak. Jadi beliau juga murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi banyak sebenarnya murid-murid langsung ya dari Syekh Ahmad Khatib yang kita kurang kenal, tapi di tempatnya dia melakukan gerakan-gerakan ataupun pengajaran-pengajaran yang itu baru nampak setelah sekian lama. Nah, termasuklah dari Syekh Muhammad Sa'ad dan Syekh Nurdin ini. Kemudian terkait dengan bertarekat itu gila, memang itu sudah menjadi semacam sebuah kalimat yang betul-betul menakutkan ya. Jadi kenapa ini dipolitisir oleh pihak penjajah? Karena pada awalnya kalau bahkan kami mengkaji di Sambas, kemungkinan terbesar penyebaran Islam di awal-awal masuknya ke Sambas itu melalui ilmu-ilmu, ya. Jadi melalui ilmu-ilmu sihir-sihir yang terkait dengan ilmu jago dan lain sebagainya. Nah, itu ada indikasi ya, ada indikasi ke sana. Karena melalui itulah nanti dimodifikasi oleh para ulama menjadi ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah amaliyahnya juga hampir sama dengan tarekat. Cuman bedanya adalah tujuan. Nah, kalau kita melihat orang yang mengamalkan ilmu hikmah kalau tidak mampu badan atau tubuhnya, maka efeknya adalah bisa gila. Nah, ini dikaitkan dengan tarekat. Nah, jadi saya melihat ini memang perlu penelitian ya. Memang perlu penelitian, tapi sangat besar kontribusinya yang mendogma masyarakat Sambas khususnya, sehingga mereka mau belajar tarekat itu harus bersembunyi, betapur-tapur gitu. Jadi enggak berani deh secara terbuka. Nah, ketawa Bang Sudihin kan, betapur-tapur. Ya, kemudian banyak hal lain sebenarnya yang karena mengingat waktu jadi tidak bisa saya panjang lebar. Kemudian masalah Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib itu berada di Sambas sekitar umur dari 0 sampai 18 atau 20 tahun. Jadi anggaplah usia 18 atau 20 tahun dia baru berangkat ke Mekah. Jadi dia belajarnya itu kalau ukuran 18 atau 20 tahun itu kan dah cukup matang. Cukup matang. Dan kemana dia belajar? Salah satunya adalah Haji Nuruddin Mustafa, imam dari Kesultanan Sambas. Itu salah satu gurunya. Bahkan aliran dari Syekh Abdul Jalil Al-Fatani yang kita kenal dengan Keramat Lumbang juga masuk. Karena Syekh Abdul Jalil Al-Fatani itu ternyata adalah ahli ma'rifat. Orangnya sangat warok. Bahkan tradisi seperti burdah dan lain sebagainya itu diajarkan dan dibawa oleh Syekh Abdul Jalil Al-Fatani. Nah, jangankan orang luar, sayangnya saja orang kampungnya pada saat saya diwawancarai oleh TPRI ya, berada di depan makam, saya jelaskan ketokohan beliau, kemudian kemampuan beliau dalam keilmuan keagamaan, orang kampung saja nanya, baru tahu saya ininya. Saya kira dia itu orang jago, dia orang kuat. Nah, sehingga banyak orang datang ke makam beliau bukannya yasinan, bukannya tahlilan, tapi minta nomor, minta mimpi, minta jago. Nah, itu ya yang terjadi ya. Memang gimana ya kalau mau dijelaskan waktunya kita yang sangat singkat ya. Jadi artinya Syekh Ahmad Khatib itu memang selama hampir 20 tahun dia ada di sini di Sambas dan dia belajar dan dia pernah pulang itu satu kali. Siapa yang ditemuinya di samping Sultan, dia nemui muridnya. Ya ini Syekh Nurdin. Nah, gitu. Syekh Nurdin ini kan silsilahnya ke atas ada yang disebut dengan Datuk Cane ya. Jadi orang Patani, orang dari pesantren Patani yang datang ke Sambas. Nah, gitu. Kemudian sedikit lagi saya ingin jelaskan kalau silsilah ke atas memang kalau yang saya dapatkan memang di atas dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemudian Syekh Abdul Ghaffar itu sampai ke Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin ini kita yang tidak tahu di atas ini kemana ya, ke nasab atas ya. Jadi tapi ini bisa kita telusuri. Kalau yang ke bawahnya seperti yang ditulis oleh
Pak Aliansah di Singkawang itu yang ke bawah. Jadi ke atas ini memang harus membutuhkan penelitian yang panjang, ya memang perlu dianggarkan. Anggarkan untuk penelitian bukan hanya skop di sini yang harus kita cari informasi, tapi juga sampai keluar, termasuk menjajaki anak-anaknya. Dan sekarang harta kekayaan Syekh Ahmad Khatib Sambas ini kan dikuasai kepada pembantunya. Sementara cicit yang ada di sini untuk berkomunikasi ke Mekah ini terhalang oleh faktor bahasa. Jadi mereka pernah mengeluhkan hal itu, ya, sehingga tidak bisa tercover ya kekayaannya ataupun katakanlah nasab-nasabnya. Jadi tidak bisa dari pihak Sambas ini melacaknya. Kemudian yang terakhir masalah mungkin yang lain belum saya bahas, mungkin ini yang terakhir saja terkait dengan kegiatan haul. Kita sudah hampir membentuk panitia, ternyata didahului oleh COVID-19. Kita sudah berkomunikasi, kita akan mendatangkan Habib Lutfi. Ya, saya sudah dan tentu ini besar kontribusinya untuk Ansor. Tahu saya kalau disebut Habib Lutfi ketawa semua itu. Jadi kita pernah sudah mau mendatangkan beliau, ya. Cuman waktu itu bersamaan dengan pemilihan bupati. Jadi banyak gojangannya pemilihan presiden. Sehingga kita batalkan sampai kita sudah mau di backup oleh Kapolda. Cuman sayangnya karena waktunya sangat singkat dan itu nilai politisnya sangat besar, sehingga kita batalkan. Kemudian diagendakan yang kedua, saya juga sudah menelusuri salah satu orang kanan Habib Lutfi, ya, untuk mendatangkan beliau selaku ketua Jatman, datang ke Sambas, ternyata didahului oleh COVID, jadi belum rezekinya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita kerjasama dengan TKN Sambas, kemudian TKN yang lain juga dari berbagai jalur, termasuk yang membackup dan mendorong ini adalah dari GP Ansor. Saya berharap ini nanti akan dilaksanakan, dan beliau pernah menyampaikan kepada Kapolda Pak Habib Lutfi, kalau mau melaksanakan di Sambas maka akan saya undang seluruh ketua tarekat dunia. Nah, jadi mudah-mudahan nanti itu bisa kita lakukan. Jadi insya Allah orang di Sambas sekarang tidak seperti dulu. Jadi agak lebih aman, ya. Silakan masuk, tidak ada masalah, ya. Sepanjang kita melakukan kegiatan bersama. Saya rasa demikian. Terakhir statement saya bahwa ini saya diingatkan oleh Pak Guru. Jadi di akhir acara tolong sampaikan ini, ya. Itu menurut Pak Guru Jayadi. Apa itu closing statementnya? Yang pertama, apalah artinya kita hanya mengenali, mengagumi dan mengkaji Syekh Ahmad Khatib Sambas, ya, bila tidak diiringi dengan keinginan untuk belajar, mengamalkan dan merasakan manfaat zikirnya. Jadi artinya ini harus kita sampai kepada inti dari apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Syekh Jayadi, apabila engkau telah ditalkin amaliyah zikir, maka amalkanlah dengan sungguh-sungguh dan ikhlaskan semua amalmu hanya untuk mencari ridha Allah. Insya Allah engkau akan dicintai oleh Allah. Ingat 3 hal, jangan malas sebelum terbalas, jangan berhenti sebelum terbukti, dan jangan berputus asa sebelum terasa. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, kepada para senior, para guru-guru, para dosen, para sahabat, dan semua peserta webinar pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan saran Pak Erwin Mahrus, kami dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor akan menindaklanjuti webinar-webinar seri diskusi tokoh-tokoh di Kalimantan Barat khususnya, mengkaji tokoh-tokoh yang lain. Karena dengan waktu yang sangat terbatas ini tentu kita masih sangat kurang, bahkan belum puas mengkaji Syekh Ahmad Khatib Sambas ini.
Nanti mungkin dari peserta yang ingin lebih dalam bisa langsung japri kepada para narasumber. Bisa langsung bertanya, karena kita kalau di Zoom masih terikat dengan waktu. Setidaknya tentang Syekh Ahmad Khatib Sambas ini, beliau adalah salah satu tokoh Nusantara yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam Islamisasi di tanah Nusantara. Dan beliau juga merupakan guru dari para ulama-ulama yang ada di Nusantara, sehingga kita sebagai generasi selanjutnya memang wajib tahu siapa beliau, khususnya kita sebagai warga negara sebagai warga Kalimantan Barat. Terima kasih, mohon maaf kepada para narasumber dan kepada para peserta. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam diskusi-diskusi atau webinar-webinar selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin. Dari saya sebagai moderator dan atas nama pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.